Kita akan mulai dengan citra orang Jepang. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri bagaimana orang atau masyarakat Jepang dalam pandangan kita. Ini menurut saya, yang saya tangkap dalam keseharian, dalam fenomena konkret, orang Jepang punya karakter 12 ini. Karena waktunya hanya dibatasi sekitar 15 menit, ya, saya tidak akan membaca semuanya begitu. Ya. Nanti kalau saya baca tidak nutut begitu. Insya Allah nanti tertinggal PDF-nya akan saya sampaikan kepada panitia biar bisa dibaca ulang jika ada waktu. Barangkali yang paling saya sampaikan di sini adalah nomor 2, disiplin dan bertanggung jawab. Ini yang nampak di mana-mana. Kemudian nomor 10, 11, 12 ini juga suka berkecil-kecil dan berorientasi data. Kita lebih suka katanya, gosip, gibah, ya, yang kalau viral segera kemana-mana. Ini mudah sekali di tempat kita, tetapi kalau orang Jepang biasanya tidak akan percaya begitu saja sebelum ada data, informasi yang konkret. Mudah-mudahan nanti ke depan kita pelan-pelan ke sana, ya, jangan hanya katanya. Ya. Katanya Pak Yoto di Jepang ada pacar baru, udah rame di Indonesia begitu. Tapi kalau di Jepang enggak, karena ada yang di sebelah saya gitu kan gitu. Ya. Ini benar Bapak Ibu sering selalu, Bapak itu sudah menikah? Sudah. Anak 2. Loh kok tidak ada cincin pernikahan? Loh yang menikah bukan jari, hati, kayak gitu. Nah, gitu. Ya baiklah. Suka membandingkan dan memeringkat, ini memang betul. Tiap tahun provinsi Jepang yang 48 itu selalu diperingkatkan. Sehingga yang menjadi nomor kunci 45, 46 sampai 48 itu selalu berusaha mencari terobosan-terobosan program untuk bisa naik 3 level itu mereka langsung syukuran gitu. Ya, kemudian hubungan formal senior junior ini sangat ketat. Jadi kalau jadi orang baru di sana itu memang benar-benar, dan saya pikir ini hal yang tidak baru. Baik, berikutnya kita sedikit saja gerakan nasionalisme Jepang. Mungkin ketika kita belajar sejarah dunia termasuk sejarah Jepang, kita tahu awal-awal Jepang adalah negara yang menutup diri, sama sekali tidak mau ya berkomunikasi. Tetapi ketika orang dari Amerika, kehadiran bangsa asing yang dipimpin oleh Commodore Perry, nah ini sekarang masih ada monumennya. Kalau Bapak Ibu ke Jepang nanti sempat mampir di Yokohama, di Otsuka namanya, di sana masih ada monumen Commodore Perry ini, dan semua orang Jepang tahu. Kemudian Shinto dan juga Buddha yang merupakan ideologi ya, dan juga Tenno ya, Tennōsei, Kaisar sebagai keturunan Matahari ya, kita mengenal dulu namanya Amaterasu Umi Kami. Ini menjadi hal yang fundamental dalam filosofi nasionalisme Jepang. Ya, saya singkatkan saja. Berakar dari kepercayaan dan atau agama Shinto Buddha ya, serta ideologi Tennōsei ini, jiwa dan kepribadian orang Jepang akhirnya ya mencuat ke permukaan setelah dikonkretkan oleh Bushido ya. Itu kode etik atau jiwa samurai. Bushi itu adalah prajurit, do itu adalah jalan atau jalur. Barangkali ini yang sampai sekarang masih menjadi pegangan pijakan orang Jepang ya, kesetiaan, tanggung jawab ya, itu menjadi hal yang terdepan, sehingga ketika
ketahuan korupsi, ketahuan tidak baik, ya, orang Jepang lebih baik ya mengakhiri diri dulu ya, daripada nanti ya dibuka di muka umum, daripada malu lebih baik mati. Ini salah satu. Ya. Baik, kita lanjutkan nasionalis Jepang sebagai karakter. Ibu Bapak yang saya hormati, ini yang barangkali sedikit perlu saya informasikan. Di Jepang selain pemerintah ada kaisar. Tetapi kaisar ini sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Oleh karena itu ketika di sini saya tahu ada sultan yang bisa jadi gubernur, itu kaget. Sultan bisa jadi gubernur, waduh ini politik, dimakan politik. Ya. Kemudian Bushido sebagai jati diri dan semangat patriotisme, ajaran Shinto Buddha sebagai pedoman berkehidupan dan bermasyarakat. Ini memang tidak bisa dipisahkan. Orang Jepang itu lahir Shinto, meninggal Buddha atau Buddha. Sehingga kalau ke Jepang kita akan menemukan dua kuil Shinto, kuil Buddha. Kuil Shinto namanya Ginger, ya. Kalau kuil Buddha namanya Otera. Dan berikutnya yang keempat, ini yang nanti ke depan bisa kita angkat ke permukaan, bahasa dan budaya atau tradisi sebagai identitas. Saya sebenarnya senang ketika mendapati di Indonesia sudah ada Trigattra Bangun Bahasa gitu ya. Tapi masih slogan, utamakan bahasa Indonesia. Kenyataannya spanduk di mana-mana masih bahasa Inggris. Ya. Teman-teman ngomong gitu aja lebih suka ngomong mengupload daripada ya mengunggah kan gitu, mendownload daripada mengunduh gitu. Salin dia semacam itu belum terbiasa. Tapi saya yakin di sini semuanya sudah terupdate gitu istilahnya ya, terbarui dengan informasi-informasi terkini. Saya yakin ya, teman-teman kolega di universitas ini telah mengikuti perkembangan terkini ya. Tidak ada mouse-nya, mouse apa ya kira-kira, enggak apa ini ya contoh ya tetikus semacam itu, namanya kok antik kok tetikus ya. Kadang-kadang memang ada yang aneh, kita belum akrab dengan tulat tubing, belum akrab dengan ya si lembari gitu ya, belum. Kita masih kemarin dulu, apa kemarin dulu, ada yang ngomong lagi kemarin lusa, sudah ada kata Indonesianya. Mudah-mudahan ke depan kita tidak tertinggal dengan informasi bahasa Indonesia. Kita lebih suka server daripada peramban kan gitu ya, website lebih suka daripada laman, hal-hal semacam inilah. Mudah-mudahan ya ke depan akan sedikit demi sedikit mengindonesia. Baiklah, kita lanjutkan. Budaya literasi Jepang ini yang sebenarnya ingin saya angkat dan sejajarkan dengan apa yang ada di banyak masyarakat kita, pondok pesantren di Jepang. Sejak zaman Edo dulu sudah ada yang namanya terakoya. Ini adalah tempat belajar swasta untuk anak-anak masyarakat biasa. Kalau di Indonesia itu belajar calistung. Ya. Ini Yomigaki Sorobang, ya Sorobang itu sebenarnya di sini menjadi satu alat yang pernah terkenal, sempua. Ya itu bahasa Jepangnya Sorobang. Jadi untuk belajar berhitung, ini dari sekitar 1830 sampai 1844 ini sudah berkembang di seluruh Jepang. Dan pada zaman Meiji sekitar 1868 itu ada 15.000. Saat ini masih ada, bahkan ya oleh masyarakat sudah didukung menjadi perpustakaan umum di mana-mana. Kemudian kapan literasi dikenalkan kepada anak-anak Jepang? Ini barangkali nanti juga akan menjadi salah satu ya pelajaran penting bagi kita. Ternyata anak Jepang itu dikenalkan buku sejak bayi. Ini ada program Pemda di seluruh Jepang. Ketika ibu-ibu melakukan vaksin atau imunisasi pertama,
mereka menerima hadiah buku untuk bayinya. Nah ini, nah di sini hadiahnya popok atau susu kan gitu ya, ya baik. Kemudian bagaimana meliterasi anak sejak dini? Ini barangkali yang nanti ke depan tambahan kerja bagi ibu-ibu. Sayang sekali. Ini kasihan juga ibu-ibu sudah urusannya kasur, dapur, kasur, macam-macam itu ya, orang-orang itu. Sekarang bagaimana meliterasi anak sejak dini? Namanya yomikikase, membacakan cerita-cerita. Jadi cerita-cerita rakyat Jepang itu masih sangat populer di telinga anak-anak karena setiap malam menjelang tidur itu ya, ibu-ibu biasanya membacakan. Ini yang konkret dilakukan di tingkat sekolah dasar dan atau PAUD. Dalam buku pelajaran Jepang itu selalu diselipkan cerita pilihan komite sekolah atas persetujuan PTA. PTA itu di Indonesia ada enggak ya? Kalau komite sekolahnya ada ya Bapak ya. PTA itu Parent Teacher Association. Jadi memang ada asosiasi guru dan orang tua. Dan ini kolaborasi bersama-sama merancang hal-hal yang terkait dengan tambahan muatan baik yang kurikuler maupun yang ekstra kurikuler. Kemudian ada ondoku yang membaca nyaring oleh siswa setiap hari. Ini masih berlaku. Sebelum pelajaran dimulai ada waktu saat teduh ya, susu sijikan. Jadi untuk kepentingan penyiapan mental, konsentrasi. Kalau di sini sekarang sedang digerakkan senam. Kalau di sana sususi, menyejukkan ya. Baik, seminggu sekali PTA mengadakan yomikikase untuk ya murid-murid bisa di awal atau di akhir pelajaran selama 30 menit. Ini orang tua diberi kesempatan secara bergiliran untuk melakukan pembacaan cerita-cerita tertentu. Kemudian ada perlombaan yang dilakukan sekolah. Buku-buku atau bacaan apa yang nanti akan diumumkan paling banyak diminati oleh siswa. Kemudian secara periodik siswa ditugasi untuk membaca buku dan nanti sinopsisnya dipajang di koridor sekolah atau kelas. Bapak-bapak kalau ke Jepang misalnya nanti ada kesempatan dari universitas untuk ya seminggu jalan-jalan ke Jepang gitu misalnya, saya merekomendasi untuk mencoba mengamati bagaimana anak SD pergi dari rumah ke sekolah. Bawaannya dari ransel, kemudian bekal di kanan, alat-alat lain di sebelah kiri, tidak dibantu oleh orang tua, sehingga antik seperti itu. Itu memang faktual. Nah kebetulan apartemen saya itu di dekat jalan raya tempat anak-anak pergi ke sekolah, sehingga saya bisa melihat setiap hari. Asik. Ini salah satu dari ya regarding self. Jadi bagaimana sejak awal memang sudah dididik untuk bisa ya menjadikan dirinya itu mandiri. Kemudian pola zonasi itu memang diberlakukan, tetapi zonasi di Jepang target dan tujuannya benar-benar konkret untuk kepentingan tata laksana pembelajaran dan orang tua tidak boleh mengantar. Kalau di sini di depan sekolah kalau pagi anaknya satu, mobilnya tumpuk-tumpuk begitu, sehingga jalan raya menjadi macet. Memang seperti itu. Kalau di sana tidak boleh. Anak SMP, SMA itu kalau diantar orang tua 500 meter dari sekolah harus diturunkan. Kalau tidak nanti anaknya yang kena nilai moral yang buruk dari sekolah. Manja, apalagi sudah SMA, manja nggak boleh. Jadi sekolah benar-benar steril dari mobil antar jemput, nggak ada semacam itu. Baiklah, kemudian
ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan orang lain, kemudian nilai-nilai yang berhubungan dengan alam. Barangkali kalau nanti ibu bapak bertemu dengan orang asing, khususnya kalau orang Jepang ini spesial. Kalau digigit nyamuk, kita bagaimana? Nyamuk di sini segera, nah enak, praktis, kan begitu, efektif. Tapi kalau orang Jepang tidak bisa membunuh binatang, sehingga nyamuk ini akan disuruh pergi, ya. Padahal nyamuk Indonesia itu pandai, suruh pergi satu, datang bawa teman 5 gitu. Ya, sehingga mereka lebih baik berbelanja autan banyak daripada membunuh nyamuk. Ini memang yang terkait dengan itu. Ya, kemudian tugas-tugas lainnya itu partisipasi sosial. Sejak awal mereka dilibatkan langsung dalam pajanan kolektif aktivitas bermasyarakat. Ini barangkali yang perlu kita tingkatkan dalam pendidikan Islam, penanaman nilai-nilai Islam kita. Secara teoritis anak-anak kita tahu, ya, ini baik, ini buruk. Ya, surga neraka itu sudah dari kecil paham. Tetapi ketika di lapangan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak terpanggil. Karena apa? Tidak pernah ada pelatihan dan pelibatan nyata. Biasanya orang tuanya, ya itu kerja bakti, nggak usah, itu tugasnya bapak. Kan gitu. Sehingga saya jarang melihat anak kecil ikut kerja bakti. 3 menit lagi, baik siap. Nah, ini, ya, baiklah. Sekarang kita masuk ke inti yang digital. Iya Bapak yang saya hormati, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kapan kita punya seperti model Rainbow Plan yang ada di Jepang? Di Jepang ini memang sejak 2001, ya, literasi digital ini mulai menjadi prioritas dalam segala lini pendidikan. Tetapi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak moderator, saya tadi lupa, tidak mengingat namanya, ya, gitu ya, jadi ya Bapak, bahwa ada dampak pengiring yang harus diantisipasi. Kesadaran akan dampak negatif ini penting dalam pengembangan dan penanaman literasi digital. Harus disertai dengan kebijakan. Ini orang Jepang sangat disadari bahwa literasi digital penting dan sangat diperlukan, tetapi terdapat dampak negatif pengiring yang perlu diantisipasi. Khususnya internet dan media sosial. Ini bapak-bapak dan ibu sudah tahu ya, kita nasional, tidak hanya anak-anak. Dampak negatifnya sudah mencuat gara-gara pinjol, ya, bunuh diri satu keluarga, gara-gara pinjol, kan begitu, gara-gara game, ya, gara-gara medsos, ya, ini akhirnya bertengkar dengan banyak orang, banyak semacam itu. Nah, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat Jepang aktif dalam agenda pembatasan konten internet. Ini barangkali yang nanti perlu dipikirkan. Ada asosiasi evaluasi pemantauan internet, ini sudah didirikan tahun 2008. Mudah-mudahan kita nanti punya asosiasi pemantauan, biar tidak semuanya. Soalnya Kementerian Nah itu pokoknya susah namanya Indonesia itu, terlalu banyak singkatan dan singkatan tidak konsisten. Kadang-kadang ya diambil di awal, diambil ya, yaitu Pemkot, kota itu di situ ya. Tetapi ya banyak juga kotanya diambil tanya, ya. Patko ya, mana kota jadi ko ya, bingung saya. Ya, kemudian ada juga didirikan Asosiasi Keamanan Konten Internet, terdiri atas 21 lembaga penyedia internet. Jadi lembaga penyedia internet itu dengan sadar ya, menyampaikan ya keterlibatan dan partisipasinya bahwa ini ada dampak, perlu dilakukan ya pewatasan, ada koridor-koridor standar yang diperlukan. Kemudian ini khusus untuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada program camp puasa internet dan jam tanpa gawai.
Ini bisa nggak kita di Jepang untuk anak SD SMP ya, SD dari pukul 7 golden time sampai pagi jam 6 dilarang. SMP dari pukul 9 maaf. SMA dari pukul 10. Ini kemudian kalau di sekolah sejak jam pertama sampai pelajaran berakhir dilarang, termasuk di tempat kerja. Oleh karena itu mohon maaf ketika teman-teman ya menghubungi saya ya, via WA atau via lain ya, jam kerja saya sedang ada kewajiban mengajar begitu ya, mohon maaf tidak bisa menjawab, mungkin akan tetap centang satu. Nah itu baik. Berikutnya ya, terkait dengan literasi digital, tentu saja tantangan masyarakat Jepang adalah untuk Society 5.0. Kita sudah di Society berapa Bapak? Katanya setelah literer Indonesia itu sudah masuk Society 4 ya, sudah 4.0 sudah masuk ya. Hanya justru literasi verbal itu yang menurut saya perlu ditingkatkan dulu, karena kebiasaan baca tulis itu masih belum tinggi ya. Barangkali kalau Bapak Ibu sering menggunakan jasa transportasi penerbangan itu ya, kasihan petugas di bandara untuk setelah check-in mau masuk bagasi boarding itu ya, mau masuk naik pesawat itu sudah jadi pampang tinggi ya, dipanggil nomor 36 sampai 51 tapi dipegang nomornya 6 yuk cetak paling depan begitu ya, masih banyak ya. Mohon maaf, ini fakta, saya tidak menyindir, ini fakta, karena ya dari Jepang biasanya pesawat yang bertujuan atau pergi ke Indonesia dengan penumpang yang sebagian besar orang Indonesia, pengalaman begitu ya, mari Pak duduk dengan saya, kita kan nanti yang depan itu dipanggil nanti. Baik, apakah akan bisa tercapai? Ya ini kembali lagi ya, target ini pencanangannya di Jepang itu sejak 2016 Society 5.0 itu ya. Dan ini tidak khawatir karena digitalnya sudah mendukung, akumulasi datanya juga sudah sangat tinggi, nasionalismenya tinggi, didukung dengan monosyukuri, bangga dengan produk sendiri. Oleh karena itu Ibu-ibu sekalian, kalau melihat orang Jepang ya pakai laptop ini yang produk luar itu jarang sekali. Mereka meskipun mahal pakai produknya sendiri. Kalau kita harga nomor 1, kalau bisa murah tapi awet seumur hidup kan gitu. Baik, sebagai penutup ya, saya simpulkan mungkin yang keempat saja yang perlu saya baca. Kunci keberhasilan Jepang dalam penanaman dan pengokohan nasionalisme itu ada pada titik sinergi, sinambung, dan konsisten. Ini saja, sinergi. Kalau dari pusat berkata A sampai bawah tetaplah A, kan begitu. Kadang-kadang ini informasi pusat A, nah di lapangan jadi Z banyak, kan begitu. Kemudian sinambung ya, tidak sepotong-sepotong tapi terus ya. Bukan hanya ganti istilah kan gitu. Sekarang ini ramai di situ kan, ya mudah-mudahan sudah menangkap ini. Dan konsisten, tidak plan. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Dan berikutnya saya akhiri dengan pantun pendek. Ke Suriname berkunjung kerabat, singgah di Singapura transit sesaat. Jika nasionalisme merekat kuat, bangsa kita bermartabat, citra negara pun gagah terhormat.